wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Mulyabangan, Ustadz Mahdi yang akan memberikan tausiah kita 7 menit, serta Bapak Ibu penyuluh, pengawas, dan asatid dari TPQ Kecamatan Jambangan yang berbahagia. Marilah hari ini kita itu terakhir setelah tadarus selama 2 jam ini kita tutup dengan tausiah dari Ustadz Mahdi dari PNPNS KUA Kecamatan Jambangan. Kepada beliaunya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Jambangan, para penyuluh agama Islam Kecamatan Jambangan, dan para asatid dan ustadzat dari TPQ, mohon maaf, dari TPQ yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, dan insya Allah kalau di bulan suci Ramadan ini kita maksimalkan ibadah-ibadah kita akan mendapatkan predikat itqum minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Bulan yang di dalamnya diserukan, yaitu sebuah seruan mulai dari pagi hingga sore, yaitu ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyasy syarri aqsir. Wahai engkau para pencari kebaikan, bersegeralah dan bersemangatlah, karena ini adalah waktunya untuk kita mencari kebaikan. Wa ya bagiyasy syarri aqsir, wahai engkau para pencari keburukan, segeralah berhenti dan segeralah bertaubat, karena ini adalah waktunya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu sebenarnya adalah riyadhah bagi kita. Riyadhah atau latihan bagi kita bagaimana agar supaya kita bisa mengosongkan diri kita dari segala macam penyakit hati. Hal ini merupakan jalan yang selama ini ditempuh oleh para ulama-ulama kita, yaitu amal perbuatan yang kosong dari penyakit hati. Karenanya ba'dul hukama mengatakan, wa mimma yasirru qalbah luzumukum tariqata abai wa ajdadi. Hal yang paling mengembirakan bagi para aslaf kita, bagi para ulama-ulama pendahulu kita itu adalah bila mana kita berjalan di atas jalan mereka. Apa jalan mereka? Wahahiya a'malun khalat min sawaibin, yaitu amal perbuatan yang kosong dari penyakit hati. Para ulama itu tidak kenal mencaci. Para ulama itu tidak kenal melaknat dan tidak kenal membenci siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa jalan ini mereka tempuh? Karena mereka melihat langsung dari potret kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, ma bu'istu la'anan wala sabbaban. Aku tidaklah diutus ke muka bumi ini untuk melaknat dan mencaci maki seseorang. Akan tetapi beliau diutus sebagai rahmat. Wa inna ma'ana rahmatul muhdah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca sejarah, yaitu pada
terjadinya Fathu Mekah, di mana ketika itu Rasulullah dengan bala tentaranya, dalam hal ini yaitu umat Islam, sudah akan menguasai kota Mekah ketika itu. Dan orang-orang kafir Quraisy yang dulu pernah menghina Rasulullah, pernah mencaci Rasulullah, pernah menyakiti Rasulullah, ketika itu mereka semua takut. Apa kata mereka? Yang pasti hari ini kita akan dicaci maki oleh Rasulullah. Kita akan diinjak-injak harga diri kita oleh Rasulullah. Dan mungkin Rasulullah akan balas dendam kepada kita. Tetapi apa kata beliau? Kata Rasulullah ketika itu, idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah kalian, pulanglah kalian. Kalian semuanya bebas. Agama ini bukan agama pencaci. Agama ini bukan agama pendendam. Akan tetapi agama ini adalah agama yang rahmat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai kasih sayang. Itu pula lah yang kemudian diteladankan oleh para sahabat-sahabat beliau. Di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana ketika itu terjadi berbagai macam fitnah di kota Madinah. Tiba-tiba saja ketika Sayyidina Ali itu memberikan ceramah atau memberikan nasihat kepada para sahabat yang lain, beliau dicaci maki oleh orang yang tidak dikenal. Sampai-sampai putra beliau yang namanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu merasa geram kepada mereka yang mencaci maki ayahnya itu. Wahai ayahku, mengapa engkau diam kepada orang yang mencacimu? Mengapa engkau bungkam kepada orang yang menghinamu? Mengapa engkau tidak membalas pula sebagaimana mereka melaknatmu? Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu? Ya waladi Hasan, wahai Hasan anakku, min mata jadduka Muhammad yasuk wa yal'an. Sejak kapan kakekmu Rasulullah itu mencaci dan melaknat? Apa pernah kamu melihat Rasulullah mencaci dan melaknat? Tidak. Apa pernah kamu melihat ayahmu ini mencaci dan melaknat? Tidak. Kalau kamu juga ikut mencaci dan melaknat, lantas ikut jalan siapa kamu? Karena Rasulullah tidak pernah mengajari kita untuk mencaci ataupun membenci seseorang. Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk dendam kepada seseorang, akan tetapi beliau mengajarkan adalah ajaran kasih sayang dan ajaran perdamaian. Itulah sekali lagi Bapak Ibu, bahwa puasa ini adalah riyadhah bagi kita, adalah latihan bagi kita agar supaya kita ini bebas dari yang namanya penyakit hati. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita mampu mengakhiri bulan suci Ramadan ini dengan maksimal, sehingga di akhir Ramadan kelak kita benar-benar mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, memberikan petunjuk kepada keluarga kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tausiah sudah kita jalani bersama-sama. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan disimpulkan sendiri-sendiri ya. Yang pasti itu tadi puasa sebagai riyadhah untuk mengendalikan penyakit hati kita. Dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya, dan kami sampaikan terima kasih untuk para hadirin yang sudah hadir dan merelakan waktunya. Semoga dicatat sebagai amal kebaikan. Amin, amin. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.